فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang pengenalan secara sekilas terkait firqah-firqah yang menyimpang dari jalan sunnah. Ada yang sampai tingkat kekufuran seperti siapa? Indah Abdurrahman Kisaran, Jahmiyah, terus yang sampai tingkatan kufur, Arif, Ar-Rafidhah. Kemudian kita juga telah mengambil tentang Khawarij yang diperselisihkan oleh para ulama apakah firqah ini mencapai tingkat kufur atau tidak. Dan yang rajih, kalau tidak ada keyakinan-keyakinan yang lain pada mereka seperti tergabungkan dengan keyakinan Rafid atau keyakinan tajahum, sekedar khuruj terhadap a'immah, maka ini tidak sampai tingkatan kufur. Tapi mereka adalah al-bughah, orang-orang yang zalim, yang terfitnah. Sebagaimana ini jawaban yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana menjawab hadis yang merukuna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah? Karena zahir hadis ini menunjukkan mereka itu keluar dari agama, berarti mereka kafir. Indaka Abdurrahman Riau. Nah, bahwasanya dimaksud dengan ad-din di sini at-ta'ah. Nah, ala a'immatul muslimin. Berarti yamruquna minad din maksudnya mereka yakhrujuna min ta'atil imam al-muftarad ta'atuhu wa yansalikhuna minha. Mereka itu keluar dari ketaatan terhadap para penguasa sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Sangat cepat untuk mereka keluar dari ketaatan, sangat cepat mereka untuk memberontak. Ini taujih makna dari Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada firqah yang keempat, Al-Qadariyah. Al-Qadariyah nisbah kepada Al-Qadar karena firqah ini firqah yang tersesat dalam pembahasan takdir. Qala wa humul ladina yaquluna binafyil qadari an af'alil 'abdi. Mereka ini adalah kelompok yang berkeyakinan, jadi ini bukan sekedar qaul lisan tapi qaulul qalbi. Mereka kaum yang berkeyakinan meniadakan takdir dari perbuatan-perbuatan hamba. Dan mudahnya Al-Qadariyah adalah firqah yang
menyimpang dalam perkara takdir. Mereka meyakini bahwasanya perbuatan hamba itu tidak tercakup dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lil 'abdi iradatan wa qudratan mustaqillataini an iradatillahi wa qudratih. Dan meyakini bahwasanya hamba itu memiliki kehendak dan kemampuan yang berdiri sendiri, terpisah dari kehendak Allah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan kehendak dan kudrah Allah. Jadi mereka meyakini kehendak hamba berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Demikian pula kudrah hamba, kemampuan si hamba berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qadariyah. Perhatikan catatan kaki. Qala al-Hafidz rahimahullahu taala fi hadyi sari wal qadariyah man yaz'umu anna asy-syarra fi'lul 'abdi wahdah. Ini secara ringkas ungkapan dari Al-Hafidz menggambarkan tentang qadariyah, bahwasanya qadariyah adalah siapa saja yang menyangka, diungkapkan dengan yaz'umu. Kenapa? Karena keyakinan mereka keyakinan yang tidak dibangun di atas hujjah, sehingga apa? Sangkaan saja. Iyattabi'una illa dhann, mereka hanya mengikuti sangkaan-sangkaan. Man yaz'umu anna syarra fi'lul 'abdi wahdah, mereka orang-orang yang meyakini bahwasanya keburukan itu adalah perbuatan hamba itu sendiri, tidak ada kaitannya dengan Allah. Cuman ini penggambaran yang terlalu sempit tentang qadariyah. Baik. Apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala lebih gamblang, bahwasanya qadariyah intinya apa? Meniadakan takdir, mengingkari takdir. Qala wa awwalu man adhara al-qawla bihi Ma'bad al-Juhani fi awakhir asri as-sahabah, talaqahu an rajulin majusiyyin fil Basrah. Yang pertama kali menampakkan keyakinan qadariyah ini adalah Ma'bad al-Juhani di akhir-akhir masa sahabat. Dia mengambilnya dari seorang laki-laki Majusi di kota Basrah. Nah, dan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, wa qad ruwiya anna awwala man ibtada'ahu bil Iraq rajulun min ahli al-Basrah yuqalu lahu Si Suwaih min abna'il Majus. Ini namanya. Jadi laki-laki Majusi ini siapa namanya? Si Suwaih. Wa talaqahu anhu Ma'bad al-Juhani, ya, yang kemudian mengambil darinya Ma'bad al-Juhani. Dan dalam kitab Bayan Talbisil Jahmiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika beliau menerangkan tentang Ma'bad al-Juhani ini dan keyakinan menyimpangnya, ya, Ma'bad al-Juhani wa kana indahu haddun minal ilmi, dan dia ini punya bagian dari ilmu. Jadi bukan orang goblok, bukan orang bodoh, tapi punya ilmu. Cuman lihat akhwan, ilmu ketika tidak bermanfaat,
dan tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, malah apa? Malah menjadi bumerang bagi pemiliknya. Taib, punya pengetahuan, punya kecerdasan, tapi apa? Menyimpang. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Takallama bihi amama Abdul Malik ibn Marwan wastatabahu Umar ibn Abdul Aziz. Dia berbicara tentang apa? Keyakinan qadariyahnya di hadapan Abdul Malik ibn Marwan dan dituntut taubat oleh Umar ibn Abdul Aziz, yaitu di masa pemerintahan beliau. Baik. Thumma dhahara minhu takdzibut taubah. Kemudian ya tadi kan dimintai taubat, menunjukkan seakan-akan bertaubat dari keyakinan ini. Kemudian nampak darinya ya pendustaan terhadap taubatnya. Wasuliba ala babi Syam bi akhza halatin laqiyaha bashar. Kemudian dia disalib di pintu kota Syam dengan kondisi yang paling hina yang didapati oleh manusia. Nah, dan ini hukuman syar'i ya kawan, bagi mereka-mereka yang membuat kerusakan di dalam agama, agar apa? Tidak dicontoh jalannya. Adapun kalau seperti ini pada zaman sekarang mungkin sudah dijadikan sebagai celah untuk mencela Islam. Islam itu kejam ini dan itu, padahal itu hukum syar'i. Nah, kisatuhu qad taqassaituha fi kitab Takfiril Jahmiyah, dan kisah tentangnya telah aku kisahkan secara lengkap dalam kitab Takfirul Jahmiyah. Syahidnya dari kalimat Ibnu Taimiyah ini, pertama menunjukkan bahwasanya Ma'bad al-Juhani ya punya bagian dari ilmu tapi tidak diberi taufik, sehingga menyimpang dengan pengetahuannya, menyimpang karena kecerdasannya. Dan yang seperti ini tentunya ada sebabnya, Pak. Apakah itu karena tidak beramal? Apakah itu karena kesombongan dan ujub? Dan yang lainnya dari hal-hal yang menjadikan seorang jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kalimat ini juga menunjukkan dia hidup sampai pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian diminta taubat, menunjukkan taubat, tapi ternyata taubat bohong, akhirnya disalib di pintu negeri Syam. Ini juga hukuman mati bagi Ma'bad al-Juhani. Seperti tokoh-tokoh menyimpang sebelumnya, siapa saja yang telah kita lewati yang mendapatkan hukuman mati karena menyebar pemahaman sesat. Abdullah Jaham ibn Sufwan, terus siapa? Ja'ad ibn Dirham. Taib, kedua-duanya juga dihukum mati. Kemudian Ma'bad al-Juhani di sini yang kita ambil pada pertemuan hari ini, yang menjadi tokoh pencetus pemahaman Qadariyah. Wahum firqatan ghulatun wa ghairu ghulah. Dan mengenai Qadariyah ini ada dua kelompok. Secara pembagian besar ikhwan, Qadariyah terbagi menjadi dua. Qadariyah yang hulah, yang hulu kesesatannya dalam takdir, dan ghairu ghulah, yang tidak hulu. Fal hulatu yunkiruna ilma Allah wa iradatahu wa qudratahu wa khalqahu li af'alil abdi haula'i inqaradu aw kadu. Adapun Qadariyah jenis yang pertama yaitu yang hulat, yaitu Qadariyah yang hulu, yang kesesatannya sudah melampaui batasan, kesesatan yang sangat. Nah, keyakinan mereka apa? Mereka mengingkari ilmu Allah. Maksudnya bahwasanya Allah tidak mengetahui perkara kecuali setelah terjadinya. Ini kafir, apa?
Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika membimbingkan dalam mendebat Qadariyah, debat mereka terkait masalah ilmu. Kalau mereka mengingkari ilmu Allah berarti mereka kafir. Taib. Ini yang hulu, mengingkari ilmu Allah, bahwasanya Allah tidak mengetahui perkara kecuali setelah terjadinya. Demikian pula mereka mengingkari kehendak dan kudrah Allah serta penciptaan Allah terhadap perbuatan hamba. Nah, kelompok Qadariyah yang hulu ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, inqaradu, telah musnah, telah habis, yang berkeyakinan seperti itu. Aukadu, atau hampir musnah keyakinan ini. Karena apa? Karena saking jelasnya tentang kebatilan keyakinan tersebut. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan tentang Ghulatul Qadariyah. Kata beliau, wa Ghulatul Qadariyah yunkiruna ilmahu al-mutaqaddim wa kitabatahu sabiqah. Qadariyah yang tingkatan hulu, mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendahului segala sesuatu sebelum terjadinya. Demikian pula mengingkari penulisan takdir-takdir sebelum terjadinya. Wa yaz'umuna annahu amrun wa nahyun wa huwa la ya'lamu man yuti'uhu mimman ya'sihi. Dan mereka berkeyakinan bahwasanya itu hanya sekedar perintah dan larangan, dalam keadaan Allah tidak tahu siapa nanti yang mau taat dan siapa yang mau bermaksiat. Ini keyakinan Qadariyah. Balil amru unuf, bahkan menurut Qadariyah al-amru unuf, yaitu perkara itu terjadi tiba-tiba tanpa takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diserukan oleh Ma'bad al-Juhani, yang ketika disampaikan kepada Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar menyatakan bara'ah darinya. Jadi munculnya di akhir-akhir masa hidup Abdullah bin Umar, demikian pula Abdullah bin Abbas, karena itu sahabat-sahabat muda yang diberi umur panjang. Qala wa ghairul ghulah, kemudian Qadariyah jenis kedua, Qadariyah yang tidak sampai tingkatan hulu. Yu'minuna bi anna Allaha 'alimun bi af'alil ibad. Mereka beriman bahwasanya Allah mengetahui semua perbuatan-perbuatan hamba. Allah tahu sebelum terjadinya, Allah tahu. Lakin yungkiruna wuqu'aha bi iradatillahi wa qudratihi wa khalqihi. Akan tetapi mereka mengingkari terjadinya perbuatan hamba itu dengan kehendak Allah dan kudrah serta ciptaan Allah. Wa huwa alladhi istaqarra alaihi madhhabuhum, dan inilah pemahaman Qadariyah yang tetap madhabnya dan ada sampai sekarang. Intinya berarti Qadariyah yang tidak sampai tingkatan hulu, ikhwan, yaitu yang menetapkan ilmu Allah tapi mengingkari terjadinya perbuatan-perbuatan hamba itu dengan takdir Allah. Nah, jadi perbuatan hamba itu tidak berdasarkan kehendak Allah, tidak pula dengan apa? Ketetapan Allah dan penciptaan Allah. Inilah pemahaman Qadariyah yang ada sampai sekarang. Kemudian firqah yang kelima, al-Murji'ah. Wa humul ladzina yaquluna bi irja'il amal 'anil iman, ay ta'khirahu anhu. Kelompok Murji'ah diambil dari arja'a yurji'u irja'an, yaitu orang-orang yang berkeyakinan mengakhirkan amalan dari cakupan iman. Karena makna arja'a ay ta'khirahu anhu, yaitu mengakhirkan amalan dari cakupan iman. Falaisal amalu indahum minal iman, sehingga amalan di sisi orang-orang Murji'ah bukan bagian dari iman. Terus iman itu apa menurut mereka? Wal imanu mujarradul iqrar. Jadi iman menurut Murji'ah adalah sekedar pengakuan,
bil qalbi dengan hati, atau sebagian mengungkapkan dengan ma'rifatul qalb, yaitu sekedar pengetahuan. Kalau sudah tahu dengan kalbunya maka sudah cukup dikatakan mukmin. Fal fasiqu indahu mu'minun kamilul iman, sehingga orang fasik di sisi orang Qadariyah adalah seorang beriman dan sempurna keimanannya. Fa in fa'ala ma fa'ala minal ma'asi, walaupun dia melakukan apa saja yang dilakukan dari kemaksiatan, au taraka ma taraka minat ta'at, atau meninggalkan apa saja yang dia tinggalkan dari ketaatan. Jadi yang penting mengaku beriman, mengenal Allah, sudah sempurna iman, walaupun bermaksiat, walaupun tidak salat, walaupun tidak beribadah. Wa idza hakamna bi kufri man taraka ba'da syara'i'id din fadzalika li'adami al-iqrar bi qalbihi la li tarki hadzal amal, wa hadza madhhabul Jahmiyah wa huwa ma'a madhhabil Khawarij ala tarafai naqir. Naam. Dan apabila kita menghukumi dengan satu kekufuran orang yang kafir, nah, disebabkan karena meninggalkan sebagian syariat-syariat agama, maka menurut mereka itu dikarenakan tidak adanya pengakuan dengan kalbunya, bukan karena meninggalkan amalan tersebut. Baik. Dan ini madhabnya Jahmiyah telah kita lewati. Jahmiyah dalam masalah iman berkeyakinan Murji'ah, dan Murji'ah yang paling parah. Baik. Dan secara mudahnya Murji'ah, sebagaimana kita singgung pada pertemuan yang lalu, terbagi menjadi beberapa tingkat. Bisa dijadikan 3 tingkatan atau 3 kelompok. Yang pertama Murji'atul Jahmiyah. Murji'atul Jahmiyah ini Murji'ah paling parah. Kenapa? Karena meyakini iman itu hanya sekedar apa? Pengakuan hati, sekedar tahu. Nah, dengan kalbunya dia mengakui cukup. Ini Jahmiyah, sehingga konsekuensinya iblis mukmin. Menurut siapa? Menurut Jahmiyah iblis mukmin. Baik. Kemudian Murji'ah yang kedua Murji'atul Karramiyah. Murji'atul Karramiyah. Mereka berkeyakinan bahwasanya iman itu cukup ucapan lisan saja. Al-iman mujarradun nutqi bil lisan. Ini menurut apa? Karramiyah. Sehingga konsekuensinya apa menurut keyakinan ini Muhammad aja? Kalau sekedar ucapan lisan itu sudah dikatakan mukmin, berarti konsekuensinya apa? Orang-orang munafikin mukmin atau bukan menurut Murji'ah Karramiyah? Mukmin, karena mereka dengan lisannya mengakui beriman. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Mereka kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafikin nifak i'tiqadi berada di kerak paling bawah neraka. Baik. Kemudian yang ketiga Murji'ah yang paling ringan yang dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha ini meyakini iman itu keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan, tapi tidak memasukkan amalan dalam cakupan iman. Mereka hanya meyakini bahwasannya amalan itu penyempurna saja. Sebagian ulama karena dekatnya keyakinan mereka dalam masalah iman dengan keyakinan ahli sunnah menyangka bahwasanya khilaf antara Murji'atul Fuqaha dengan ahli sunnah adalah khilaf lafzi saja. Padahal kalau kita perhatikan khilafnya khilaf
maknawi, yaitu khilaf hakiki. Ahli sunnah mengatakan harus ada 3 unsur, qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Harus ada 3 ini, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ini iman. Tapi Murji'atul fuqaha hanya mengambil 2 unsur, yaitu hanya keyakinan dengan hati dan ucapan lisan. Sedangkan amalan menurut mereka hanya penyempurna saja. Baik. Kemudian yang keenam, Al-Mu'tazilah. Atau sebelumnya di kalimat terakhir, wa huwa ma'ad madhabil khawarij ala tarafai naqid. Dan Murji'ah bersama dengan madhab khawarij itu berada di 2 sisi yang saling bertentangan. Kenapa? Karena khawarij meyakini amalan itu sebagai apa? Sebagai aslul iman. Dalam artian pokoknya kalau seorang bermaksiat langsung apa? Langsung kafir menurut mereka. Sedangkan Murji'ah tidak. Murji'ah itu walaupun bermaksiat bagaimanapun, kalau meyakini dengan hatinya maka tetap dikatakan apa? Mukmin sempurna imannya. Jadi antara Murji'ah dan Khawarij bertolak belakang sangat jauh. Dan ahli sunnati wal jamaah pertengahan di antara 2 kelompok yang menyimpang tadi. Yang keenam, Al-Mu'tazilah atba' Wasil ibn Atha alladhi i'tazala majlis Al-Hasan Al-Basri. Mu'tazilah yaitu para pengikut dari Wasil ibn Atha alladhi i'tazala majlis Al-Hasan Al-Basri, yang dia menyendiri meninggalkan majelis Al-Hasan Al-Basri padahal gurunya. Nah, di zamannya ada imam yang kalimat-kalimatnya sungguh akhwan, kalau kita perhatikan kalimat-kalimat Al-Hasan Al-Basri, kalimat yang subhanallah. Sampai sebagian mengatakan seakan-akan keluar dari apa? Dari kalimat-kalimat kenabian, karena saking bagusnya dan muwafaknya. Tapi bersama demikian, orang kalau tidak dapat taufik dari Allah, kawan, walaupun dia mendapatkan ulama setinggi apapun ilmunya, sesoleh apapun keagamaannya, sebagus apapun bimbingannya, tapi kalau tidak dapat taufik ya seperti ini. Seperti Wasil ibn Atha, dia harusnya kalau mendapatkan taufik akan duduk menimba ilmu di sisi Hasan Al-Basri, sudah selamat biidznillah tabaraka wa ta'ala. Tapi demikianlah orang yang terfitnah, dia merasa cukup dengan dirinya dan memisahkan diri dari bimbingan ulama di zamannya, akhirnya menyimpang. Kenapa? Dia ujub dengan pendapatnya berkaitan dengan masalah pelaku dosa besar. Saya tidak setuju dengan pendapat gurunya, padahal pendapat gurunya itulah yang di atas al-haq. Dia meninggalkan majelis Al-Hasan Al-Basri sehingga dinamakan Mu'tazilah. Nah, dia menyendiri dari apa? Majelis Al-Hasan Al-Basri. Dikatakan oleh Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam Al-Firaq, Wasil ibn Atha al-Ghazal ra'sul Mu'tazilah wa da'ihim ila bid'atihim ba'da Ma'bad al-Juhani wa Ghailan ad-Dimashqi.
Wa kana Wasil min muntabi majlisi Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala fi zamani fitnatil azariqah. Jadi saat itu sudah muncul fitnah Khawarij, dan Wasil bin Atha termasuk yang rajin menghadiri majelis Al-Hasan Al-Basri. Wa kana an-nasu yawma idzin mukhtalifina fi ashabi dhunub min ummatil Islam ala firaq. Firqatun taz'umu anna kulla murtakibin li dhanbin saghirin aw kabirin musyrikun billah. Dan pada masa itu manusia berselisih tentang pelaku dosa-dosa dari umat Islam ini. Berselisih menjadi beberapa golongan. Ada golongan yang berpandangan bahwasanya semua pelaku dosa kecil maupun besar adalah musyrik. Ini tentunya pendapat yang batil. Nah, kemudian Wasil bin Atha dia berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa besar, nah di sisinya tidak mukmin, tidak kafir. Taib, sehingga dia mencetuskan bid'ah dengan penamaan manzilah bainal manzilatain. Sebagaimana disebutkan Syekh di sini, wa qarrara annal fasiqa fi manzilatin baina manzilatain la mu'min wala kafir. Dia menetapkan bahwasanya fasik, orang yang fasik yang melakukan dosa-dosa besar itu kedudukannya di dunia di suatu tempat di antara dua tempat, tidak mukmin, tidak kafir, dari tengah-tengah. Terus apa namanya? Fadil, namanya apa? Tidak mukmin, tidak kafir, berarti apa? Tidak ada namanya, ya kan? Karena tidak ada dalam syariat kita seperti itu. Makanya Wasil bin Atha munculkan nama manzilah bainal manzilatain. Tapi herannya dia di akhirat hukumnya hukum orang kafir. Kalau seandainya di akhirat mengatakan karena dia tidak mukmin, tidak kafir, ya dia dihukum karena apa? Tidak mukmin. Tapi karena tidak kafir berarti dia keluar dari neraka. Itu masih mending, ya tidak? Seandainya seperti itu. Tapi Wasil bin Atha tidak. Dia di akhirat meyakini orang yang seperti ini mukhalladun finnar, kekal di dalam neraka. Sehingga seperti siapa? Seperti keyakinan Khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar dan menetapkan dia kekal di dalam neraka. Demikian pula Wasil bin Atha, pencetus Mu'tazilah yang diikuti oleh para pengikutnya, meyakini pelaku dosa besar kekal di dalam neraka, cuman bedanya di dunia dia tidak menghukumi kafir, tapi mengatakan dia itu manzilah bainal manzilatain. Baik. Wa madhabuhum fi sifati at-ta'til kal Jahmiyah, dan madhab Mu'tazilah dalam sifat-sifat Allah adalah menolak sifat-sifat Allah seperti Jahmiyah. Cuman bedanya apa, ikhwan? Bedanya kalau Mu'tazilah menetapkan nama, ya mereka menolak semua sifat-sifat Allah, tapi mereka masih menetapkan nama, cuman nama yang kosong dari sifat. Sekadar nama tok gitu, tidak ada sifat yang terkandung di dalamnya. Ini keyakinan siapa, Hamzah? Mu'tazilah. Wa fil qadariyah yungkiruna ta'alluqa qada'illahi wa qadarihi bi af'alil abdi. Baik. Dan dalam pembahasan takdir, mereka keyakinannya adalah keyakinan qadariyah. Mereka mengingkari keterkaitan qada Allah dan qadarnya dengan perbuatan-perbuatan hamba. Jadi secara mudahnya mereka adalah apa? Orang-orang yang juga mengingkari takdir. Wa fi fa'ilil kabirah annahu mukhalladun finnar wa kharijun minal iman fi manzilatin baina manzilatain al-iman wal kufri. Dan keyakinan tentang pelaku dosa besar, menurut mereka dia dikekalkan di dalam neraka dan keluar dari iman, tapi berada dalam suatu kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu iman dan kufur, tengah-tengah antara keimanan dan kekufuran. Ini di dunia.
Wahum aksul Jahmiyah fi hadainil aslain, sehingga mereka itu kebalikan orang-orang Jahmiyah pada dua keyakinan mendasar ini. Karena Jahmiyah meyakini apa tadi? Bahwasanya pelaku dosa besar ya mereka mukmin sempurna imannya. Karena Jahmiyah kan murji'ah dalam masalah iman. Baik. Dan dalam masalah qadar apa mereka keyakinannya? Hudzaif. Jahmiyah dalam masalah takdir keyakinannya apa? Jabriyah. Ini maksud mereka bertolak belakang dengan Jahmiyah pada dua pokok perkara ini, yaitu dalam perkara takdir dan dalam perkara apa? Pelaku dosa. Baik, masalah iman. Karena Jahmiyah dalam takdir mereka Jabriyah dan dalam masalah iman mereka Murji'ah. Sedangkan Mu'tazilah dalam masalah takdir mereka Qadariyah dan dalam masalah iman mereka apa? Mereka mengkufurkan pelaku dosa besar atau menetapkan kekalnya pelaku dosa besar di neraka dan meyakini di dunia berada di suatu kedudukan di luar kafir, di luar keimanan, tapi tidak dinamakan kafir. Manzilah baina manzilatain. Tapi ini tentang Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.